Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya Purwo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita ada di Yogyakarta dan ini adalah pusat pemerintahan di Yogyakarta ya. Keraton Kasultanan Yogyakarta. Yuk ikuti perjalanan kita kali ini. Like, comment, subscribe dan share agar makin berkembang. Salam. Kita ke Yogyakarta. Dan ke Yogyakarta rasanya belum lengkap apabila kita belum mengunjungi Keraton Kasultanan Yogyakarta. Keraton Kasultanan Yogyakarta adalah pusat dari daerah istimewa Yogyakarta, sebuah provinsi dengan otonomi khusus terkait dengan keistimewaan Yogyakarta dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia ini. Nah, sedulur, Keraton Kasultanan Yogyakarta didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang untuk selanjutnya bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Ini sebagai pusat pemerintahan Kasultanan Yogyakarta. Kasultanan Yogyakarta sendiri berdiri akibat dari ditandatanganinya Perjanjian Giyanti atau kadang disebut sebagai Pagiyanti. Dalam Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755, yang mana salah satu isinya adalah membagi dua wilayah Kerajaan Mataram Islam Surakarta menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Berikut kemudian pengangkatan Pangeran Mangkubumi menjadi penguasa di Kasultanan Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Nah, berikutnya sebagai tindak lanjut Perjanjian Giyanti, maka pada tanggal 13 Maret 1755 bertepatan dengan Kemis Pon 29 Jumadil Awal 1680 tahun J adalah tanggal bersejarah untuk Kasultanan Yogyakarta, karena pada tanggal inilah proklamasi atau Hadeking Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dikumandangkan. Untuk selanjutnya, Sultan Hamengkubuwono I memulai pembangunan Keraton Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1755. Proses pembangunan berlangsung hingga hampir 1 tahun. Selama proses pembangunan tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono I beserta seluruh keluarga tinggal di Pesanggerahan Ambar Ketawang. Sri Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarga dan para pengikutnya memasuki Keraton Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1756 bertepatan dengan Kemis Pahing 13 Suro 1682 tahun J. Peristiwa ini kemudian diabadikan dalam Sengkalan Mamet Dwi Nogo Roso Tunggal dan Dwi Nogo Roso Wani. Seiring berjalannya waktu, wilayah Kesultanan Yogyakarta mengalami pasang surut, utamanya terkait dengan pengaruh pemerintah kolonial baik Belanda maupun Inggris. Pada tanggal 20 Juni 1812, ketika Inggris berhasil menyerang dan memasuki keraton, Sri Sultan Hamengkubuwono II dipaksa turun tahta. Penggantinya Sri Sultan Hamengkubuwono III dipaksa menyerahkan sebagian wilayahnya untuk diberikan kepada Pangeran Notokusumo, putra Sri Sultan Hamengkubuwono I, yang kemudian diangkat oleh Inggris sebagai Adipati Paku Alam I. Wilayah kekuasaan kesultanan yang diberikan kepada Sri Paku Alam I meliputi sebagian kecil di dalam ibu kota negara dan sebagian besar di daerah Adikarto, Kulon Progo bagian selatan. Daerah ini bersifat otonom dan dapat diwariskan kepada keturunan Pangeran Notokusumo. Oleh karena itu, sejak 17 Maret 1813, Adipati Paku Alam I mendeklarasikan berdirinya Kadipaten Pakualaman. Kemudian perubahan besar berikutnya adalah ketika pada tanggal 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan. Sri Sultan Hamengkubuwono IX segera mengucapkan selamat. Berikut juga Sri Paduka Adipati Paku Alam ke-8. Beliau berdua kemudian mengeluarkan amanat pada tanggal 5 September 1945 yang mana menyatakan bahwa wilayahnya yang bersifat kerajaan adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menerima amanat tersebut, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno kemudian menetapkan bahwa
Yogyakarta dan Pakualaman adalah sebuah provinsi istimewa. Kemudian untuk selanjutnya disebut Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualam adalah Dwi Tunggal yang memegang kekuasaan atas Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan menjelang 1 abad Republik ini berdiri, Daerah Istimewa Yogyakarta tetaplah istimewa. Keraton tetaplah pusat dari segala macam adat dan budaya yang ada di tanah Jawa, utamanya yang berada dalam naungan budaya Yogyakarta. Perhatian masyarakat terhadap Yogyakarta masihlah sangat luar biasa. Bahkan tercatat setiap hari ribuan orang datang berkunjung ke Keraton Kasultanan Yogyakarta ini. Apabila hari libur, bahkan mencapai 5.000 orang. Kita tentu saja pantas berharap bahwa Keraton Kasultanan Yogyakarta tetap teguh berdiri, abadi dan jaya selamanya, agar tetap bisa ngrekso indahing kabudayan Jawi. Kasultanan Yogyakarta memang bukanlah negeri yang berdaulat lagi, akan tetapi sejarah tetaplah mencatat peran besar Yogyakarta untuk Republik ini.